Kenapa remaja itu sangat rentan terhadap penyalahgunaan narkoba? Karena di usia tersebut manusia secara nalurianya memang berada dalam kondisi yang sangat kritis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Anindya Fauzia Putri di Labels Podcast. Let's talk, connect, and enjoy. Di episode kali ini kita sedang bersama Bapak Maximilian SHAP sebagai Kepala Bagian Umum Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung. Halo Bapak, senang sekali bertemu dengan Bapak. Selamat pagi. Bagaimana kabar Bapak hari ini? Kabarnya sangat baik. Alhamdulillah, saya ikut senang mendengarnya. Nah Sobat, Bapak Maximilian ini datang ke SMA Negeri 15 Bandar Lampung untuk menjadi pembina upacara hari ini, serta untuk berbagi pandangan bersama kita mengenai narkotika. Ya. Halo Bapak. Ya. Bagaimana perasaan Bapak setelah tadi menjadi pembina upacara dan memberikan amanat-amanat tentang narkotika kepada siswa dan siswi? Baik, perasaannya saya sangat senang. Kemudian saya merasa bangga bahwa berdiri depan anak-anak terbaik yang ada di Bandar Lampung ini. Maksud salah satunya yang ada di SMA 15 ini. Dengan semangat yang ada, kemudian dengan kondisi yang ada, walaupun dengan cuaca yang agak mendung, tetapi semangat itu tidak pernah pudar. Tetap ada dan tetap mengikuti kegiatan dengan hikmat. Ini menjadi salah satu nilai yang sangat baik buat kita. Oke, kita langsung aja ke materinya ya Pak. Ya. Menurut Bapak, apa yang dimaksud dengan narkotika itu sendiri agar pendengar label podcast kita ini lebih memahami tentang apa itu narkotika? Narkotika itu kalau kita mengikuti aturan undang-undang yang ada itu sangat letterlek. Saya ingin memberikan sedikit supaya lebih mudah bahwa narkotika itu adalah sebuah bahan yang dia baik buatan maupun alami maupun semi buatan yang dapat menjadikan seseorang itu apabila menggunakan itu dapat mengakibatkan ketergantungan, termasuk perubahan perilaku, kemudian mengakibatkan seseorang itu menjadi dalam keadaan tidak sadar. Itu apabila dia menyalahgunakan. Makanya narkotika itu diatur oleh undang-undang sehingga penggunaannya pun tidak boleh sembarangan, harus sesuai dengan undang-undang yang ada, termasuk peruntukannya yang ada. Dan itu juga dipergunakan di lingkungan kesehatan yang ada, untuk melakukan pengobatan. Oke, apa yang membuat Bapak tertarik untuk bekerja di lingkungan yang berkaitan dengan narkoba? Saya tertarik karena di samping sebagai bentuk pengabdian, tetapi ini adalah menjadi tantangan baru karena dengan kita semakin banyak mengetahui tentang hal-hal yang baru, terutama bagaimana kita untuk mempersiapkan generasi ke depan dengan tanggung jawab tugas yang ada, termasuk jabatan yang ada. Saya berharap bahwa ini sebagai bagian daripada ladang amal ibadah. Jadi kita beribadah bagaimana mempersiapkan anak-anak kita, generasi kita ke depan untuk bisa mereka lebih baik dari kami. Karena dengan harapan bahwa program pemerintah yang tahun 2045 adalah merupakan tahun emas buat Indonesia, itu bisa tercapai dengan kami bekerja secara kuat dan secara bersama-sama dengan pihak-pihak yang ada, termasuk seperti SMA 15 ini. Saya berharap SMA 15 ini dapat menciptakan generasi ke depan yang generasi unggul yang akan membuat SMA 15 menjadi bangga, Bandar Lampung punya pemimpin yang hebat, dan bangsa ini punya orang-orang yang akan mengisi kemerdekaan kita ini dengan lebih baik. Wah, keren sekali ya Sobat. Semoga beberapa harapan Bapak tadi bisa terwujud. Amin. Amin. Dalam pandangan Bapak, apa sih yang menjadi akar permasalahan utama penyalahgunaan narkoba di Provinsi Lampung? Baik. Yang pertama sebenarnya yang menjadi permasalahan utama adalah pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat yang ada. Ini permasalahan yang pertama, di mana banyak masyarakat yang melihat
menganggap persoalan narkoba itu adalah sesuatu persoalan yang bukan persoalannya mereka. Padahal dengan pengetahuan yang terbatas dan sangat-sangat terbatas, di mana penyampaian informasi juga itu yang sudah sedemikian masif, tapi karena ketidakpedulian masyarakat sehingga menjadikan persoalan narkoba ini menjadi semakin lebih sulit untuk ditangani, karena dalam hal ini sangat dibutuhkan peran serta seluruh masyarakat yang ada, termasuk seluruh stakeholder yang ada, termasuk sekolah, anak-anak sekolah juga, termasuk terutama keluarga, dalam rangka mempersiapkan ketahanan keluarga, di mana dengan pengetahuan yang ada kita dibekali sehingga kita tidak akan mudah tergiur ataupun tergoda dengan narkoba itu sendiri itu. Kemudian yang kedua adalah persoalannya adalah ini menjadi suatu bisnis ilegal, di mana sangat menjanjikan untuk dari sisi ekonomi yang ada, sehingga oleh sindikat narkoba dengan kondisi masyarakat yang serba kekurangan itulah dipakai mereka untuk bagaimana menjerat orang-orang yang tadinya tidak punya apa-apa dengan diiming-imingi untuk dengan sedemikian banyak uang yang akan dia peroleh, akhirnya mau tidak mau dia karena tekanan yang ada dia akhirnya menjadi bagian dari sindikat narkoba yang ada. Kemudian juga upaya yang ada belum maksimal, tetapi kami tetap mendorong dalam hal ini BNN mengajak seluruh stakeholder yang ada untuk bersama-sama mari kita menangani persoalan narkoba ini di Bandar Lampung. Wah, benar sekali. Banyak sekali ya sobat faktor-faktor yang menjadi penyebab timbulnya penyalahgunaan narkoba. Di zaman yang serba modern sekarang, banyak sekali kenakalan remaja. Salah satunya adalah penyalahgunaan narkoba. Apa kebijakan yang sedang BNN lakukan atau akan dilakukan untuk menurunkan angka kenakalan remaja saat ini, Pak? Baik, yang dilakukan BNN saat ini, di samping dalam hal bagaimana menangani anak-anak remaja yang mungkin agak ada tindakan atau kelakuan menyimpang melalui pendekatan lewat keluarga ataupun lewat komunitas-komunitas yang ada, di mana juga kebijakan yang ada bahwa anak-anak yang tersandung upaya hukum yang ada atau masalah hukum yang ada itu diberikan dalam hal ini diutamakan dalam penanganannya untuk dikembalikan kepada orang tua. Dalam hal ini diambil bukan dari sisi penegakan hukumnya, tapi daripada sisi pembinaan. Kemudian termasuk seperti kita lihat lewat sekolah-sekolah yang ada, kami membentuk BNN bersama sekolah terkait, membentuk yang namanya ada rekan teman sebaya. Upaya ini sebagai bentuk bagaimana mendorong supaya remaja-remaja yang ada, anak-anak kita yang ada ini itu bisa berkelakuan yang baik. Termasuk juga mendorong adanya pengetahuan lewat memasukkan materi tentang narkoba itu di dalam pelajaran ekstrakurikuler yang ada di sekolah yang ada. Termasuk mendorong juga melakukan kegiatan positif lainnya seperti olahraga lewat pramuka yang ada itu untuk didorong bahwa semua remaja itu diberikan mereka tidak ada waktu untuk melakukan hal yang menyimpang, tetapi mereka didorong lebih banyak kepada hal yang positif. Dan kemudian yang menjadi permasalahan juga yang tadi saya sempat lupa sampaikan bahwa kenapa remaja itu sangat rentan terhadap penyalahgunaan narkoba, karena di usia tersebut manusia secara nalurianya memang berada dalam kondisi yang sangat kritis. Kenapa? Karena disitulah mereka mencari jati dirinya mereka, sehingga apabila tidak dibekali dengan benar dan baik maka mereka bisa memilih jalan yang salah, termasuk juga melakukan tindakan-tindakan yang merugikan dirinya, pihak sekolahnya maupun keluarganya sendiri. Benar sekali. Kira-kira apa Pak dampak dan juga bagaimana ciri-ciri orang yang sedang menggunakan narkoba? Dampak yang akan diterima orang yang menggunakan narkoba yang pertama adalah pasti kesehatannya akan menurun. Kemudian juga dia akan bermasalah secara sosial, hubungannya dengan orang lain, baik pun dengan keluarga, saudara, temannya, dia akan mulai bermasalah. Kemudian dia juga akan nantinya melakukan tindakan-tindakan yang negatif, termasuk sampai kepada kepada tindakan melanggar tindak pidana yang ada. Kemudian seseorang yang menggunakan itu pasti akan kelihatan. Biasanya dia akan
kelihatan seperti orang yang di luar kendali, tidak bisa mengendalikan dirinya, termasuk dia terjadi perubahan sikapnya. Yang tadinya mungkin orangnya baik, tiba-tiba dia suka jadi pemarah itu, ataupun dia yang tadinya bisa dibilang akhirnya tidak mau dibilang lagi itu. Jadi banyak hal-hal yang terutama adalah dia akan terjadi perubahan secara signifikan berkaitan dengan perilakunya dia. Itu yang paling utama, akan kelihatan sangat jelas, dan dia biasanya akan kelihatan lebih agresif ataupun dia gampang mudah tersinggung apabila ditegur atau disampaikan, terutama yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba itu, karena dia tidak mau disalahkan bahwa dia seorang pengguna narkoba. Dia akan berusaha bagaimana untuk melindungi dirinya, apapun yang dilakukan untuk supaya dia tidak disebut sebagai pengguna narkoba. Wah, ternyata berbahaya juga ya sobat dampak dari penyalahgunaan narkoba ini. Dan terakhir Pak, apa pesan yang ingin Bapak sampaikan kepada pendengar Libel Podcast dan juga masyarakat Lampung mengenai pemberantasan narkoba? Baik, untuk seluruh pendengar Libel Podcast dan seluruh masyarakat Lampung, Bandar Lampung yang ada, pesan saya adalah mari kita sama-sama menjaga keluarga kita. Kita memberikan pengetahuan tentang narkoba dengan baik, membekali keluarga kita dengan keimanan yang kuat, dan senantiasa menghindari yang namanya melakukan kegiatan atau tindakan yang menyimpang, termasuk menyalahgunakan narkoba, karena itu akan merugikan diri kita, keluarga kita, dan lingkungan kita. Dan mudah-mudahan Libel Podcast ini akan menjadi salah satu hal yang akan memberikan kebaikan buat Bandar Lampung. Amin. Wah, tidak terasa ya Pak, Ya, sudah makasih. di episode penghujung nih. Terima kasih Bapak sudah Sama-sama. membagi waktu Bapak untuk mengobrol bersama Libel Podcast. Oh ya sobat, jika kamu memiliki pertanyaan atau saran, jangan ragu untuk menghubungi kami di platform yang tersedia. Sampai jumpa di episode berikutnya, dan tetaplah menjaga semangat untuk terus belajar dan berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.